Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan ketua kelas untuk memimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang hari ini tidak masuk sekolah. Sarif sama Susanto. Kenapa dia? Sakit. Ya mudah-mudahan cepat sembuh. Baik, amin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak berdiri dulu. Masih ingat dengan sebuah tepuk? Iya, begitu ya. Kalau tepuk satu gimana? Tepuk satu, dua, tepuk tiga. Nah. Tepuk empat. Ini ya. Tepuk lima. Nah, begitu ya. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Baik, kita melanjutkan untuk pembelajaran kemarin, gitu ya, mengenai iman kepada kitab Allah, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran, gitu ya. Apa yang kalian ketahui tentang iman, apa tentang kitab-kitab Allah selain Al-Quran? Bagaimana cara kita sebagai generasi muda, gitu ya, dapat menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Tapi lain halnya dengan agama yang ada di Indonesia. Kira-kira apa saja? Ada Islam, kemudian Kristen, apalagi Katolik, terus Buddha, ada lagi Hindu, satu lagi yang diakui Konghucu, gitu ya. Itu. Nah, yang jelas kitabnya itu berbeda. Baik. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu memahami perbedaan dan persamaan kitab-kitab Allah, gitu ya. Jadi baca itu ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan Al-Quran sebagai kitab terakhir, penyusunan proyek kampanye cinta Al-Quran, gitu ya. Ya, mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Kitab-kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul untuk petunjuk umat manusia, di mana yang pertama adalah Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran itu ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih persamaannya gitu ya, persamaan kitab-kitab Allah ya, dari yang keempat kitab tadi itu ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali gitu ya. Kemudian yang kedua apa di situ? Menjadi pedoman hidup bagi umat. Yang ketiga
mengajarkan ajaran tauhid dan akhlak mulia. Kemudian yang keempat, membimbing umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dengan adanya Al-Qur'an itu ya sebagai kitabnya orang Islam, maka itu bisa menjadi pedoman ya. Baik ya, perbedaan. Nah, bahasa yang digunakan. Misalnya Taurat itu bahasanya Ibrani, Zabur bahasanya Kipti, Injil bahasanya Suryani, dan Al-Qur'an bahasanya Arab. Kemudian waktu dan kondisi penurunannya ternyata itu berbeda-beda, apalagi kitab-kitab Al-Qur'an begitu ya, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi tidak langsung satu Al-Qur'an, satu kitab itu diukur oleh Allah gitu ya, bahwasanya kemampuan otak manusia itu tidak langsung ya seperti otak komputer kalau zaman sekarangnya gitu ya. Ya, tapi sedikit demi sedikit gitu ya. Itu kondisi waktunya sesuai kebutuhannya. Baik, berikutnya ada Al-Qur'an sebagai kitab penyempurna gitu ya. Al-Quran sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Makanya sayang sekali kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran gitu ya. Yang bisa membaca Al-Quran untuk sering membacanya, itu seharusnya. Yang kedua, tidak ada perubahan atau penyimpangan dalam Al-Quran gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengandung ajaran yang relevan untuk segala zaman dan tempat. Nah, kemudian keistimewaannya, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menjadi petunjuk hidup ya manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, Al-Quran mudah dihafal dan dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia. Sekarang adalah generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, asal usul manusia gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada keberagaman dalam masyarakat ya yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, nilai toleransi dan kerukunan. Yang keempat, ukuran kemuliaan. Yang kelima, pesan universal menyeluruh begitu ya. Jadi yang dibahas ini adalah nanti agar kita menjadi umat Islam yang pencinta Al-Quran, generasi pencinta Al-Quran yang menghormati akan keberagaman bermacam-macam itu yang ada di dalam masyarakat. Kemudian ada nilai toleransi dan kerukunan. Baik, selamat belajar dan berkarya. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya silahkan. Kebersamaan kitab-kitab Allah yang nomor 3 itu adalah mengajarkan ajaran tauhid dan akhlak mulia. Terus apa pesan moral dan etikanya? Untuk pesan moralnya yang sesuai dari tadi ya. Nah, di sini mengajarkan ajaran tauhid dan akhlak mulia. Yang jelas ada pesan moralnya. Yang tadi adalah pesan moralnya adalah mengandung ajaran tentang kebaikan. Yang jelas adalah pesannya mengandung ajaran kebaikan. Tidak mungkin Allah menurunkan kitab itu pesan moralnya itu menyuruh kita untuk berbuat jahat, itu tidak mungkin. Kemudian keadilan, agar kita itu selalu berbuat adil. Ada lagi? Ya, silakan. Di penjelasan keistimewaan Al-Quran tadi adalah mudah dihafal dan dibaca oleh seluruh umat Islam di dunia. Itu penjelasan dari pesan-pesannya seperti apa? Al-Quran ditunjukkan untuk seluruh umat manusia di dunia, ya bukan hanya satu bangsa saja gitu ya. Yang jelas untuk satu keseluruhan yang ada di muka bumi ini ya, pesannya relevan untuk semua waktu dan tempat dan menjadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Baik, saya rasa itu untuk pertanyaan kalian gitu ya. Terus membentuk kelompok.
Tapi di Indonesia Gimana kok? bisa di Baca Quran. oh Ini adalah hasil diskusi dari saya ulangi lagi. A. Di sekolah. 1. Pendidikan multikular. Masukkan materi tentang toleransi dan keberagaman dari berbagai latar belakang seperti festival, budaya, atau kegiatan sosial. B. Di masyarakat. Forum dialog. Selenggarakan forum atau diskusi antar komunikasi agama untuk membangun pemahaman dan saling mengerti. 2. Kegiatan sosial bersama. Ajak berbagai kelompok agama untuk bekerjasama dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau penggalangan dana. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga hubungan Teman melalui toleransi teman yang di sana. Nah, itu antar umat beragama. 1. Dialog terbuka. terus Selenggarakan diskusi antar pemeluk agama untuk saling memahami keyakinan dan praktik masing-masing. 2. Pendidikan toleransi. Integrasikan materi tentang toleransi dan keberagaman dalam kurikulum. 3. Kegiatan bersama. Adakan acara sosial atau budaya yang melibatkan berbagai agama untuk mempererat hubungan. 4. Penghargaan terhadap perbedaan. Kenali dan hargai perbedaan dalam keyakinan, ritual, dan tradisi. 5. Hubungan pemimpin agama. Libatkan tokoh agama sebagai mediator untuk menyebarkan pesan damai dan toleransi. 6. Komunitas peduli. Bentuk kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang untuk melakukan kegiatan sosial bersama. 7. Penyebaran informasi positif. Gunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang kerukunan antar umat beragama. 8. Pencegahan konflik. Tanggap cepat terhadap isu-isu yang dapat memicu ketegangan dan berusaha menyelesaikan dengan dialog. Dengan langkah-langkah ini, kerukunan antar umat beragama dapat terjaga dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Tapi perlu diingat bahwa keberagaman dalam masyarakat itu perlu kita galakkan. Terus bagaimana cara kita menggalakkan? Dalam menghormati dan mentoleransi kerukunan keberagaman dalam masyarakat. Begitu ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagi itu kurang lebihnya saya mohon maaf untuk pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.